Warta Lisan Ibadah Minggu 9 Januari 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh umat. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistori. Berikut ini kami sampaikan warta lisan. Yang pertama, perjamuan kudus awal tahun. Diberitahukan kepada umat bahwa pada hari ini dilaksanakan perjamuan kudus awal tahun dalam ibadah umum yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya sidi dan tidak dalam pengembalaan khusus dapat mengikuti perjamuan kudus hari ini. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Setelah 3 minggu berturut-turut pewartaan dan tidak ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata gereja Kristen Indonesia, maka Majelis Jemaat menyetujui untuk dilaksanakan peneguhan pemberkatan nikah atas Saudara David Partogi Napitupulu, anggota Jemaat GKI Agus Salim, putra dari Bapak Ramli Napitupulu dan Ibu Nurmaida Panjaitan, dengan Saudari Clara Helmina Audina Sitohang, anggota GPIB Immanuel Belitung, putri dari Bapak Manimbul Sitohang dan Ibu Jeti Silitonga, pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Melanie Ayub Ekne. Kiranya umat mendukung di dalam doa. Yang ketiga, kebaktian penerimaan anggota. Sesuai dengan tata laksana GKI pasal 74 mengenai perpindahan anggota dari gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI, maka akan dilaksanakan kebaktian penerimaan anggota pada Minggu 16 Januari 2022 pukul 9 WIB dalam ibadah umum yang kedua. Jika ada anggota jemaat yang mempunyai keberatan yang sah, dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat 15 Januari 2022. Yang keempat, pendaftaran kelas katekisasi. Yang pertama, katekisasi khusus. Kelas katekisasi khusus akan dimulai tanggal 5 Maret 2022 pukul 17 WIB. Kelas katekisasi ini diprioritaskan untuk umat yang sudah berumah tangga atau dewasa atau bukan remaja, dan atau untuk calon anggota jemaat yang mempunyai latar belakang kepercayaan lain. Yang kedua, katekisasi regulernya. Kelas katekisasi umum atau reguler untuk usia remaja akan dimulai awal Maret setiap hari Kamis pukul 19 WIB. Bagi yang berminat untuk mengikuti kelas ini dapat menghubungi tata usaha gereja. Yang kelima, mahasiswa praktek PPL yang ke-6. Kami mengundang Odian untuk datang ke depan. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PPL yang ke-6, Majelis Jemaat GKI Agus Salim menerima nama Saudari Dian Evita Kristina Butar-Butar, asal jemaatnya GKI Ciamis, mahasiswa teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Jenis prakteknya PPL yang ke-6, masa praktek 9 Januari 2022 hingga 17 April 2022. Untuk menjalani praktek PPL yang ke-6 di GKI Agus Salim,
Mohon dukungan umat. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Warta lebih lengkap dapat dibaca di warta tertulis di grup wilayah masing-masing. Ibadah umum hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Joseph Go Tiong Ham. Umat diberi kesempatan untuk bersatu. Umat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah onsite di gedung gereja maupun yang mengikuti live streaming, ibadah kita pada pagi hari ini temanya adalah arti pembaptisan Yesus. Perayaan Minggu Yesus dibaptis merupakan perayaan gerejawi yang menekankan aspek perendahan diri Yesus, Sang Anak Allah, sebagai manusia. Yesus menyatakan kasih dan solidaritasnya dengan umat yang berdosa, walaupun dia sendiri hidup tanpa dosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Baptisan yang diterimanya menerangkan keseluruhan keberadaan umat yang membutuhkan pengampunan dosa dan dihisapkan dalam kekudusannya. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapak Ibu diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari ini ya Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati mengaku segala salah dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik kepada keluarga sesama kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa ini.
Dan ajarkanlah kami untuk tidak mengulangi dosa itu kembali Tuhan. Dan Kau boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah seruan doa kami ya Tuhan. Inilah doa pengakuan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, pada saat dibaptisan, kami terima tanda kasih-Mu. Air Bapa pernah membawa kematian, tetapi selamat isi bahtera-Mu. Firaun yang melawan tujuan-Mu di Laut Merah sudah tenggelam, tapi umat-Mu dapat hidup baru dan bersyukur di pantai seberang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan sabda Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam diri Sang Kristus, yang pada saat ini bersama dengan umat-Mu di muka bumi memperingati, merayakan pembaptisan-Mu. Melalui pembaptisan-Mu ya Yesus, kami melihat, kami merasakan kasih dan solidaritas dengan kami sebagai umat-Mu yang berdosa. Engkau hadir dan tinggal bersama dengan kami. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami, hingga rela mati di kayu salib. Melalui pembaptisan-Mu, kami beroleh hidup yang kekal. Ketika sabda-Mu yang kami renungkan pada saat ini, biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat surgawi, agar sabda-Mu ini boleh termeterai di dalam hati dan kehidupan kami, dan kehidupan kami senantiasa mencerminkan kasih setia-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-17, dilanjutkan pada ayat 21 dan 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes,
kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini, gereja-gereja Protestan yang disebut gereja arus utama atau mainline, salah satunya GKI. Juga dalam tradisi gereja Roma Katolik, gereja Ortodok di seluruh dunia, pada saat ini saudara-saudara memperingati, merayakan Hari Pembaptisan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memperingati, merayakan pembaptisan Yesus, kita diingatkan semua bahwa pembaptisan Yesus memang tidak bisa dilepaskan dari baptisan kita sebagai umat Tuhan. Baptisan saya dan saudara yang beberapa tahun lalu, belasan tahun silam, beberapa puluh tahun silam ke belakang, tetapi juga berkaitan dengan baptisan Yohanes Pembaptis sebagaimana yang dicatat dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan 1 Injil yang bernama Yohanes. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, arti dari pembaptisan Yesus itu. Yang pertama, saudara-saudara, baptisan yang saya, saudara terima selama ini, itu adalah tanda percaya seseorang kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Tuhan. Ketika saudara dan saya dibaptiskan beberapa waktu lalu, saudara-saudara, kita menjadi atau masuk dalam sebuah kehidupan yang baru, di mana kita dilimpahkan anugerah, dan kita juga diharapkan bahwa melalui baptisan itu kita tidak hanya cukup dipahami secara formalitas dalam pengertian ritus, dalam pengertian upacara kekristenan, tetapi lebih daripada itu menampakkan, mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, baptisan Yohanes. Saudara-saudara, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Ketika Yohanes menyerukan kepada orang-orang Yahudi
yaitu untuk mereka bertobat, agar mereka menunjukkan sikap pertobatan melalui baptisan yang di Sungai Yordan pada saat itu. Menariknya saudara-saudara, seruan pertobatan kepada orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi yang diajak bertobat itu adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang soleh, saudara-saudara. Orang yang tahu tentang ketentuan-ketentuan Taurat, saudara-saudara. Pertanyaannya, kalau mereka orang-orang Yahudi itu orang yang saleh, orang yang taat, yang tahu hukum Taurat, kenapa diajak untuk bertobat? Kan mereka sudah jadi orang benar, kan mereka sudah jadi orang baik. Ya nggak perlu bertobat lagi. Bertobat itu kan menunjukkan orang itu orang bersalah, orang berdosa. Saudara-saudara, Yohanes menyerukan kepada orang-orang Yahudi. Bukan oleh karena mereka tidak tahu tentang hukum Taurat. Bukan mereka tidak tahu tentang seluk-beluk tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi dalam berpuasa, dalam bersedekah, dalam beramal, dan segala macamnya itu. Saudara tahu, saudara-saudara, nggak usah diragukan sedikit pun. Persoalannya orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara-saudara, mereka hidup dalam formalitas keagamaan sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi, namun hidup mereka belum menghasilkan buah daripada pertobatan itu. Mereka belum mewujud nyatakan sebuah etika, tatanan, kasih, kehendak Allah secara real, secara nyata di dalam kehidupan itu, saudara-saudara. Inilah yang ingin diungkapkan pada ayat yang ke-15. Ketika orang-orang Yahudi yang akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu, ayat 15 mengatakan mereka sedang menanti dan berharap. Apakah betul Yohanes Pembaptis yang mengajak orang-orang Yahudi itu untuk bertobat adalah seorang Mesias, seorang penyelamat? Di mana orang-orang Yahudi saat itu memahami ketika mereka berada dalam kungkungan, dalam imperium, dalam penjajahan, dalam penaklukan bangsa Romawi pada saat itu, mereka sontak berpikir, saudara-saudara, meyakini bahwa Yohanes Pembaptis yang suaranya gede, yang suaranya menggelegar, yang mengajak orang bertobat itu, jangan-jangan ini Mesias, jangan-jangan ini penyelamat, atau dalam bahasa sosiologi, jangan-jangan ini Ratu Adil. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis dengan jujur mengatakan, bukan, aku bukan Mesias, aku ini pelopor, aku ini pendahulu, Mesias yang sebentar lagi itu akan datang. Yang dimaksud adalah Yesus yang pada saatnya datang, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara, apa yang ingin diungkapkan oleh Yohanes pada saat itu? Bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan agar sebelum mereka menerima Sang Mesias yang akan digenapi di dalam diri Sang Mesias yang tulen itu, yang sejati itu, yaitu Sang Kristus itu, saudara-saudara, hendaknya mereka bertobat, meninggalkan kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan Allah. Itu ajakan daripada Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, saudara-saudara.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-21, ketika orang banyak dibaptis, di situ Yesus juga nimbrung, ikut bergabung, berhimpun bersama kebanyakan orang-orang yang dibaptis itu, saudara-saudara. Kita ajukan sebuah pertanyaan kritis. Kalau baptisan umat, yang baptisan pertama itu menunjukkan kita orang berdosa. Baptisan kedua, baptisan Yohanes, orang-orang yang dibaptis itu juga adalah orang-orang yang tidak layak. Nah, Yesus mau dibaptis, gak layak dong. Sama dong dengan kebanyakan orang. Saudara-saudara, ini sebuah misteri ilahi. Namun kita meyakini bahwa Yesus yang pada dasarnya adalah Allah sendiri, yang berinkarnasi, yang berwujud sebagai manusia, yang hadir dan tinggal di dalam dunia ini, saudara-saudara. Yesus hidupnya tidak sedikit pun diliputi, tidak ada noda, tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Dia adalah Allah yang kekal itu, yang menubuh, mewujud nyata di dalam kemanusiaannya. Kalau Yesus itu rela dibaptis, itu ingin menunjukkan kasihnya, bela rasanya, identifikasinya bersama dengan manusia berdosa, agar Yesus dapat mengajak, dapat memperdamaikan manusia yang berdosa itu, dapat diperdamaikan dengan Allah, hidupnya disucikan, hidupnya diampuni, dipulihkan kembali dengan Sang Penciptanya, hubungannya dipulihkan dengan sesama, dengan alam sekitarnya. Saudara-saudara, itu arti baptisan Yesus. Lain dengan baptisan ibu bapak dan saya. Lain dengan punyanya Yohanes Pembaptis. Lain daripada yang lain. Saudara-saudara, solidaritas Allah di dalam Yesus melalui baptisan ini, di mana Yesus yang pada saat itu mulai berkarya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, baik itu dalam lingkup orang-orang Yahudi ataupun orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Katakan pada ayat yang ke-21 atau ayat yang ke-22. Pada saat Yesus dibaptis, yang menyatakan solidaritasnya, kasihnya, pengampunannya kepada umat manusia yang percaya itu, saudara-saudara, Roh Kudus dalam bentuk wujud rupa burung merpati turun ke atasnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita mungkin ingat ayat, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16, saudara-saudara. Nah, merpati, burung merpati, saudara-saudara. Simbol atau lambang daripada pelayanan Yesus. Di dalam kasih solidaritasnya, disitulah Yesus menunjukkan ketulusan hidupnya, ketulusan dedikasinya, ketulusan karya penyelamatannya yang ia tunjukkan kepada dunia pada saat itu, saudara-saudara. Atau ibu bapak teringat pada waktu peristiwa air bah Nuh, dalam kitab Kejadian pasal 8 itu. Kan tuh banjir tuh. Ya,
Nah, Nuh pada saat itu melepas burung merpati, saudara-saudara. Ya, untuk apa? Untuk melihat, untuk survei, ya, di kira-kira di bumi ini airnya sudah udah surut atau belum, udah mengering atau belum, saudara-saudara. Nah, pada waktu pertama kali Nuh melepaskan burung merpati itu, saudara-saudara, burung ini balik lagi ke Nuh, ya kan? Balik lagi ke Bahtera. Gara-gara apa? Kakinya tuh untuk mencok. Mencok tuh apa ya? Tumpuan, gitu ya. Ya mencok lah, mencok tumpuan. Ya artinya bahwa masih ada air bah. Saudara-saudara, air bah sebagai simbol dari kematian, dari mara bahaya. Itu berarti, saudara-saudara, Yesus di dalam pelayanannya, bahaya, tantangan, penyaliban, penderitaan ia hadapi, ia alami, saudara-saudara. Menurut kitab Kejadian, seminggu kemudian, 7 hari kemudian, Nuh ini melepas ulang burung merpati. Ya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Si burung ini balik, di mulutnya, di paruhnya itu menggigit daun zaitun yang segar, saudara-saudara. Itu ingin melambangkan bahwa air surut itu sudah berkurang. Saudara-saudara, burung merpati melalui peristiwa baptisan Yesus, bahwa melalui baptisan Yesus memang Yesus mengalami sebuah penderitaan, mengalami tantangan, menghadapi salib, sampai ia mati di bukit Golgota. Tapi selalu dikaitkan juga dengan peristiwa kebangkitannya, kehidupannya, bahwa baptisan Yesus itu, saudara-saudara, adalah baptisan yang menghasilkan, yang mengandung sebuah kehidupan yang kekal. Ketika seseorang itu mau taat, mau menjalin erat secara akrab, secara lengket, secara dekat dengan Allah di dalam kehidupannya. Melalui baptisan Yesus, ketika sang burung merpati itu ada di atasnya, Lukas mencatat dengan ada satu suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Karya penyelamatan Yesus, di mana Allah yang diliputi oleh misteri itu, itulah yang dinyatakan di dalam seluruh rangkaian karya yang dilakukan oleh Yesus, yang semuanya demi saya, demi saudara, demi semua umatnya yang percaya untuk menerima pengampunan dan penebusan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ke-9 tahun 2022 ini, kita menyebutnya perjamuan kudus awal tahun, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita memperingati, merayakan pembaptisan Yesus, namun kita juga diajak untuk mensyukuri atas anugerah Tuhan, di mana pada awal tahun ini kita juga diberikan kesempatan oleh kebaikan Tuhan untuk memperingati, merayakan perjamuan kudus. Dua bapak gereja, yaitu Tertullianus pada abad ketiga dan Agustinus pada abad keempat, ketika mengkaitkan antara arti baptisan Yesus dengan perjamuan kudus,
Kedua patristik, kedua bapak gereja ini mengatakan sakramen ini, khususnya perjamuan kudus, yang merupakan tanda lambang meterai perjanjian Allah melalui sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan melalui roti dan air anggur. Yang kita yakini bahwa disitulah ada kehidupan. Dan tentu kehidupan bukan dalam pengertian secara simbolik saja, saudara-saudara. Kalau cuma hanya simbolik saja, lambang saja, ya baptisan itu nggak ada artinya apa-apa ya. Sebagian orang Kristen dari dulu sampai sekarang masih memahami kalau orang yang sudah dibaptis, mau baptis anak kayak, baptis gede kayak, CD kayak, dan lain sebagainya, semacam punya tiket, punya paspor masuk surga, saudara-saudara. Saya sih menghormati, saya sih menghargai pemahaman itu, saudara-saudara. Menghargai ya, tapi belum tentu menyetujui loh. Menghormati ya, mengakui pandangannya begitu ya. Apakah 100% menyetujui? Entar dulu. Nah ini yang saya katakan entar dulu itu apa? Daripada saudara penasaran begini, saudara dan saya kan udah dibaptis nih, ya, anak cucu kita sudah dibaptis nih. Syukurilah bahwa itu adalah anugerah Allah, janji keselamatan. Masih ada kalimat lanjutan. Saudara dan saya udah berapa belas tahun yang lalu dibaptis sampai sekarang ini. Lalu kalau hidupnya amburadul, selalu jahat, selalu sirik, apalagi ya, jadi batu sandungan buat orang lain, gimana masuk surganya? Oh, jadi baptisan yang saudara dan saya terima itu anugerah. Yes, jangan ragu. Yakin 100%. Tapi jangan berhenti cuma formalitas, cuma simbol. Kalau di dalam tradisi GKI, ya, ada yang namanya itu baptis CD gitu ya. Yang dulu belum waktu kecil belum dibaptis, gedenya jadi baptis dewasa, inklusif tuh, include tuh. Satu kesatuan dengan CD, sama aja kan begitu, saudara. Nah, kalau cuma hanya formalitas berhenti sampai di situ, tapi praktik kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, gimana sih orang mengatakan saya masuk surga? Saudara-saudara, benar keselamatan itu adalah anugerah. Benar keselamatan itu adalah kasih karunia. Namun kasih karunia di dalam diri Sang Kristus adalah anugerah yang akbar, anugerah yang besar. Di mana kasih setia kebaikan Tuhan itu yang kita syukuri, itu yang kita respon, yang seyogianya kita mau menghidupi, saudara-saudara, menghidupi akan kasih karunia Tuhan itu di dalam kedekatan, kesetiaan, kepatuhan, di dalam menghayati relasi kita dengan Tuhan terus menerus di sepanjang hidup, sepanjang nafas ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan perjamuan kudus juga, saudara-saudara, kan tidak kita berhenti cuma hanya makan roti, minum anggur, kelar, karena sudah merasa dibaptis, sudah disidi. Ya sayang banget kalau cuma hanya berhenti sampai begituan. Lebih dari itu, bagaimana pengorbanan Sang Kristus itu
di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umatnya. Pengorbanan yang sudah dicontohkan melalui baptisannya itu, saudara-saudara. Melalui ketulusan Sang Kristus, melalui bela rasa, melalui kasih cintanya yang luhur dan agung itu yang diberikan di dalam kehidupan kita. Itulah juga yang menjadi kerinduan spiritualitas kita semua sebagai umatnya, untuk merenungkan, untuk merefleksikan apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita merayakan, memperingati arti baptisan Yesus, ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan kalau dibaptis itu katanya ada dua, baptisan air atau baptisan Roh Kudus. Ya, ada yang entah itu baptisnya itu kepret lagi. Apa itu? Percik atau diselam, tapi ada upacara lagi yang namanya baptisan Roh Kudus. GKI nggak mengenal itu. Waktu ibu bapak saya, anak kita atau cucu kita dibaptis, itu kan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, begitu kan rumusannya. Itu dibaptis Roh Kudus. Iya. Waktu kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu tuh dibaptis sama Roh Kudus. Jadi jangan aneh-aneh kalau udah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, datang jajan ke gereja lain. Baptis lagi, baptis ulang. Wah, kacau balong. Gak betul. Katanya belum menerima Roh Kudus. Loh, waktu saudara saya dibaptis itu dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu Roh Kudus sudah ada. Merupakan satu kesatuan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Maknanya sebenarnya bukanlah air yang menetes, yang membasahi badan kita di bagian tubuh manakah ini. Tetapi saudara-saudara, bahwa melalui baptisan dalam nama Allah Tritunggal itu, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita sudah mati dari kecenderungan manusia lama kita. Kita tergetar mengarahkan hati dan kehidupan kita dengan memunculkan kehidupan-kehidupan yang baru, kehidupan-kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika perjamuan kudus yang kita terima, yang kita rayakan juga, bersama dengan perayaan Yesus dibaptis dengan perjamuan kudus di awal tahun sebentar lagi, disitulah kita diingatkan kembali bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita sebagaimana Sang Kristus yang berkarya, di mana Allah hadir, di mana Allah memimpin, di mana Allah berkenan dalam seluruh karya kehidupan Yesus. Biarlah juga itu menjadi sebuah kerinduan saya, kerinduan saudara-saudara di awal tahun, di hari ke-9, di tahun 2022 ini, untuk terus menyusuri, untuk terus menatap, untuk terus menapaki dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari seiman kami yang sudah sekian lama bergumul dengan sakit penyakit yang dialaminya. Kami berdoa untuk Bapak Wahyu, Bapak Yakobus Karangan, Ibu Yayan, Ibu Tirsa Karangan, Oma Maderai, Saudara Rulianto, Ibu Sela Samson, dan Ibu Asih. Di tengah pengharapan dan kerinduan saudara-saudara kami ini, biarlah cinta kasih Tuhan terus dinyatakan, dan Tuhan menyatakan kemurahan-Mu agar melalui sarana medis yang terus dilakukan, mujizat Tuhan juga boleh terjadi, diwujud nyatakan untuk kesembuhan saudara-saudara kekasih kami di dalam Tuhan ini. Begitu juga bagi umat-Mu yang berada dalam fase pemulihan, bagi Bapak Siswoyo, bagi Ibu Sri, ibunda dari Ibu Retno, untuk Ibu Lani Gulo, untuk Ibu Leni Pati, untuk Ibu Indra Hartuti, untuk Oma Wun Marlina Elserina, untuk Oma Marice, untuk Bapak Pancawulyo, untuk Ibu Neti Latana, untuk Bapak Fobaso Waruwu, untuk Ibu Susi Damayanti. Di tengah pergumulan sakit yang dialami, biarlah cinta kasih Tuhan menyatakan kebesaran kemurahan-Mu. Tuhan mau menjamah, memulihkan, memberikan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kekasih kami di dalam Tuhan ini. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pemerintahan pusat ataupun pemerintah daerah, yang hingga saat ini terus berjuang di dalam mengendalikan COVID-19. Terlebih beberapa hari ini, secara khusus para pemimpin bangsa kami berjuang di dalam menghadapi galur atau varian virus Omikron yang beberapa hari ini melonjak. Tuhan karuniakan hikmat, Tuhan memberikan kekompakan agar seluruh komponen bangsa terus berupaya melakukan protokol kesehatan dengan lebih serius, sehingga dampak dari varian Omikron ataupun dampak dari coronavirus itu dapat terkendali, dapat tertekan dengan baik. Dan kami percaya kasih, kemurahan, kekuatan Tuhan memampukan bangsa kami di dalam menjalankan berbagai aktivitas penghidupan dan kehidupan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini juga kami
berdoa untuk Bapak Sinarto yang saat ini masih dirundung oleh kedukaan karena istri dari Pak Sinarto, Ibu Mariam, Tuhan telah panggil pada tanggal 4 Januari kemarin. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan sejati bagi Pak Sinarto. Dan kami percaya Tuhan juga yang memampukan Pak Sinarto melanjutkan kehidupan ini dengan usaha-usaha yang saat ini dikembangkan ataupun ditekuni. Tuhan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudari Dian Evita Kristina Butar-Butar, mahasiswi UKSW Salatiga yang sedang menempuh pendidikan praktek lapangan ke-6 di Jemaat GKI Agus Salim sampai tanggal 17 April ke depan. Biarlah saudari Kristina boleh kami dukung di dalam pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan dalam berbagai bentuk jenis pelayanan selama 3,5 bulan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan juga memberikan hikmat bagi Kristina. Biarlah dengan talenta, dengan kemampuan, dengan kecakapan yang Tuhan karuniakan pada dirinya, ia boleh bekerja sama dengan pelayan-pelayan Tuhan, dengan para aktivis di dalam membangun, mewujud nyatakan persekutuan pelayanan kesaksian yang lebih baik. Inilah syafaat kami, ya Bapa, yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk pelayanan persembahan bagi Bapak Ibu serta saudara yang mengikuti kebaktian dari rumah atau secara online dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja yang terdapat di layar monitor gadget Bapak Ibu. Persembahan kita didasari pada Mazmur 50 ayat 14 berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bagi Yesus ku serahkan,
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu karena selama ini Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Terimalah Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagu tema. Saat teduh. Kebaktian selesai. Umat kami persilahkan keluar melalui pintu belakang dengan tertib dan teratur serta menjaga jarak. Dan kami menghimbau agar umat langsung meninggalkan gedung gereja apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.